Lanjut nih. Sebelum masuk lebih lanjut nih, aku mau kenalin diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Zena. Kalian bisa panggil aku Kak Zena aja ya. Di sini aku bakal nemenin kalian sampai nanti sore di acara yang pastinya keren banget dan cocok buat temen-temen yang kemarin mungkin ngerasain kecewa, sakit hati dan ngedown gitu ya karena hasil UTBK-nya keluar. Oke, tapi sebelum itu uh, aku mau kita pemanasan dulu ya, biar nggak lemes teman-teman. Mungkin dari Kak Diva boleh nih dibantu buat share screen. Kita akan ada sedikit games buat pemanasan aja nih. Oke. Oke, di sini kita ada ice breaking ya teman-teman ya. Jadi kita akan main game terlebih dahulu sebelum kita masuk ke inti acaranya. Jadi teman-teman, ini rules-nya gampang banget. Jadi ketika ada pertanyaannya, teman-teman langsung bisa tulis aja di kolom chat kira-kira jawabannya itu apa. Oke? Aman ya teman-teman ya? Siap teman-teman? Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih, boleh nih digeser Kak. Oke, boleh nih ditulis di kolom chat. Kira-kira jurusan yang mahasiswanya sering banget pakai baju kotak-kotak. Ah, kok langsung tahu nih temen-temen nih? Teknik. Kenapa? Kenapa kok bisa teknik nih? Kenapa? Atau ada yang mau masuk teknik nih? Udah siap-siap punya baju kotak-kotak berapa nih temen-temen nih? Ih, keren banget loh udah pada tahu. Teknik, teknik. Oke, bener apakah jawabannya teknik? Red flag. Kata siapa? Flanel sangat melekat sama teknik. Itu aku setuju banget ya. Teman-teman aku juga anak teknik banyak yang ini, yang bajunya kotak-kotak. Tapi apakah benar jawabannya teknik aja? Oke, geser nih boleh digeser nih Kak Diva nih. Oke, bener banget nih. Jawabannya adalah teknik. Aura kotaknya kuat banget. Sudah menjadi identitas. Buat teman-teman yang mau masuk teknik, siapin baju kotak-kotak kalian mau warna merah, biru, hijau, hitam, boleh banget. Jangan lupa ya, identitas anak teknik, baju kotak-kotak. Oke? Next, boleh Kak. Prodi yang sering dikira bisa baca pikiran orang. Apa nih? Apakah prodi perdukunan, teman-teman? Psikologi. Psiko. Ada yang mau masuk psikologi tadi? Kayaknya di awal-awal ada nih yang komen-komen mau masuk psikologi. Oke, psiko bagi dua katanya. Oke, oke, apakah benar? Boleh nih digeser Kak Diva nih. Oke, bener banget ternyata psikologi teman-teman. Kalau ketemu, kamu bisa baca pikiran orang gak sih? Eh, dia kenapa ya? Gitu. Anak psikologi mesti sering ditanyain kayak gitu tuh. Oke, boleh nih di next Kak Diva. Prodi yang sering banget dikira ahli servis barang elektronik. Hmm, apa kira-kira nih? Ada yang tahu nggak? IT. Terus, apalagi? Ada lagi? Jawab aja, terserah guys, terserah apa aja. Ilmu komputer, teknik elektro, teknik elektro. Jawaban Asbun kedokteran. Mesin ini ya, mesin kedokteran. Sastra mesin, teknik pangan, hukum Kak. Ya nanti kalau misalnya Pak mau servis barang, ya sebentar saya lihat dari pasal berapa, ayat berapa gitu. Oke, boleh dilanjut nih Kak Diva nih. Kira-kira jawabannya adalah teknik mesin atau teknik elektro. Biasanya Kak, kamu kuliahnya jurusan apa? Teknik elektro. Oh ini listrik di rumah saya mati nih. Boleh tolong benerin nggak ini? Hmm, Ya itu memang biasa lah ya. Oke, lanjut nih Kak Diva. Kira-kira apa nih? Anak IT juga gitu Kak sama ortu. Baru tahu nih. Oke, lanjut lanjut. Boleh nih. Jurusan yang terkenal dengan yang masuk situ pasti orang kaya. Hmm, kedokteran, FEB, kedokteran hukum dokter, FH, hukum.
Oke. FKG, FKFEB, arsitek. Wah, banyak ya yang jurusan mahal-mahal itu ya teman-teman ya. Pertahanan negara. Oke, oke boleh nih dilanjut kira-kira jawabannya apa nih? Geser boleh? Oke, jawabannya kedokteran teman-teman. Tapi kalau mau jawab FH boleh, FEB juga boleh. Kalau misalnya mahal boleh nih. Pilot juga boleh. Kalau misalnya merasa itu orang kaya kayaknya masuk situ boleh banget ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Prodi yang sering ngitung duit tapi bukan duitnya sendiri. Wah, TNI Kak jual sama. Eh, astagfirullahaladzim. Akuntansi. Wow, serempak. Siapa nih yang mau masuk akuntansi? Ngitung duitnya perusahaan, ngitung duitnya orang lain, duit sendiri nggak kehitung. Mana nih yang mau jadi anak akuntansi tapi ngitung duit sendiri masih belepotan? Ayo, ngaku. Oke, nggak ada jawaban lain tah? Nggak dulu kak aku masuk akuntansi mau keluar. Loh, kenapa tuh? Panitia kurban lagi ke bendara. Oke. Kok bisa? Oke, sepakat ya kalau akuntansi jawabannya ya. Oke, lanjut. Boleh nih Kak Diva di slide selanjutnya. Oke. Oke, jawabannya bener akuntansi ya teman-teman ya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mulai digambar-gambar. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa sebenarnya? UI. Siapanya UI, ayo? Rektorat UI, gedung UI, gedung kampus. Mantannya UI. Rektorat UI, Rektorat UI. Ini gercep banget ya kalau tentang UI ini. Atap rektorat, Rektorat UI kak. Gak Rektorat UB dah. Rektorat UB kayak gitu juga nggak sih? Kalau soal UI UGM gercep pak. Oh iya? Yakin. Kalau berarti kalau ngerjain SIMA UI juga gercep ya? Iya, Ubi juga mirip. Oke, boleh nih ya. Oke, banyak jawab UI. Langsung aja kita ke slide selanjutnya ya. Oke, ternyata benar ya. Benar banget kalau jawabannya adalah Rektorat UI. Oke, next nih. Kita ke slide selanjutnya. Gambar apa nih? Katanya tadi yang gercep-gercep ini UB, ITB, UB. ITB, ITB. Gambar gajah. Gajah duduk. Oke. Benar nggak ini? Benar nggak ya? Benar nggak ya? Go Ganesha. Ada yang mau masuk ITB? ITB, 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 Kak. Emang kalau misalnya top tier itu selalu cepat ya teman-teman jawabnya ya. Oke, lanjut. Boleh nih Kak digeser Kak. Oke, ternyata gambar Ganesha yang ada di logonya ITB teman-teman. Betul nih, kayaknya teman-teman saking bucinnya sampai ITB sampai dihafalin itu gambar logonya ya. Keren banget memang. Oke, lanjut. Nah, ini logo univ mana nih kira-kira nih? Ada yang tahu nggak kira-kira univ apa nih? Unpad. Eh, yakin tak ini Unpad? Masa Unpad logonya kayak gitu? Unpad di hati. Oke. Unpad, pad, pad. Oke, Unpad. Hmm. Ih, apa ya? Meskipun hitam putih gitu, tetap tahu aja Jati New York. Oke, boleh dilanjut nih. Boleh dilanjut gak? Oke, ternyata bener nih Universitas Pajajaran. Oke, keren, keren, keren. Langsung bisa secepat itu loh, padahal aku belum baca. Oke, ini apa nih? Loh, Kak bisa masuk UI gak? Kalau jawabannya benar. Boleh kalau yang nebain Pak Rektornya.
Oke, UI, UI. Bener tak UI ini? Masa UI logonya gini? Coba tanya UI. UI, kamu logonya kayak gini dah. Jawaban benar disimak. Ya, kalau jawabanmu benar disimak ya. Oke. Boleh dilanjut, Kak? Oke, benar banget. Ternyata jawabannya UI, teman-teman. Next. Nah, ayo loh logonya. Apa ini? Ada yang tahu nggak? Ih, UGM. Masa sih UGM kayak gitu? Kampusku. Amin. Ya Allah, kayak banget bang. Apa ya? Oke. Bener tak ini UGM? UGM. 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 Ada lagi? Masa sih itu UGM kayak gitu? Oke, boleh dilanjut nih. Kira-kira jawabannya apa nih? Muat lihat UGM ditolak 2 kali. It's okay. Nah, jawabannya benar, guys. Jawabannya logonya UGM. Betul banget. Wah, kayaknya ini kalau misalnya teman-teman tes mandiri ini kayaknya dapat nilai 100 ini. Soalnya jawab gini tuh aja udah bener nih, teman-teman. Oke. Oke, lanjut, Kak. Boleh nih. Nah, ini nih, kampus yang jadi tujuan kalian di jalur mandiri. Apa? Apa kalau ini jawabannya nggak mungkin sama ya? UGM, UI, UGM, UGM, UI. Wah, UGM garis keras ini ya, teman-teman ya. UIN, wah, ada yang beda nih, UIN sama Unpad. UGM garis keras nih, kayak kayak pemateri kita pada sore hari ini nih. UNS. Nah, UNS ini. UNJ Oxford, boleh. UNY, UNY tetangganya. Gak apa yang penting di Jogja ya. Rencana tidak boleh disebarkan, nanti nggak jadi. Nggak apa-apa kan di sini nggak saling kenal, sayang. Oke, di sini kan kita hanya saling menyemangatin ya. Oke, boleh dilanjut Kak Dipa. Nah, biar teman-teman ini makin semangat ya mandirinya, belajar mandirinya ya, teman-teman bisa langsung aja nih kepoin di schooling ya. Kepoin di schooling karena kita juga eh, ada materi mandiri juga nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya kalau kita juga ada latihan soal mandiri. Kita juga ada tryout juga, tryout SIMA UI, UGM, SBM ITB, SM ITB, sorry. Terus ada Undip dan lain-lain ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung capture aja ini layarnya. Kita juga ada kode diskon. Kalau misalnya teman-teman mau berlangganan sekarang, bisa pakai kodenya Gaspol Mandiri, berlaku sampai di tanggal 10 Mei 2000, 10 Mei, 10 Juni 2025. Sorry banget ya, typo teman-teman, maaf. Oke, teman-teman langsung aja download aplikasinya ya teman-teman ya. Download aplikasinya di App Store atau di Play Store, atau kalau misalnya mau coba-coba yang belum tahu nih, kalian bisa lihat aja di website ya, schooling.id. Oke? Bisa banget pakai kodenya Gaspol Mandiri ya, berlaku sampai tanggal 10 Juni, teman-teman. Oke? Aman ya? Langsung aja teman-teman ya. Boleh di capture. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya nih, kalian bisa langsung hubungin nomor yang ada di grup Kadifa atau di nomor aku. Oke? Oke, teman-teman. Oke, boleh di next Kadifa. Nah, oke. Ternyata udah selesai nih teman-teman ice breakingnya. Oke, boleh kita lanjut ke materi aja ya. Teman-teman pasti udah nggak sabar. Dan pemateri kita hari ini juga udah datang nih. Nih, mau sesi aku. Oke. Nah, sebelumnya aku ucapin selamat datang ya buat para pejuang PTN yang masih setia buat dapetin univ impiannya yang yang kemarin mungkin agak sedikit terjatuh ya, sedikit tersandung lah ya gitu karena pengumuman. Oke, di sini aku nggak bakal nyuruh teman-teman buat udahlah jangan sedih, jangan nangis. Oke. No, ngedown itu hal yang normal banget ya teman-teman ya. Nangis itu hal yang biasa. Oke, tapi hari ini, mulai hari ini, aku mau ngingetin buat teman-teman untuk ayo kita bangkit bareng-bareng. Dan ingat kalau teman-teman itu nggak sendirian dan yang pastinya teman-teman itu belum gagal. Oke, masih banyak pintu lainnya kayak pintu satu ini yaitu jalur mandiri.
Oke. Dan hari ini kita ada di sharing session schooling yang judulnya adalah Second Chance and Dream, Bangkit dan Buktikan Lewat Jalur Mandiri. Hari ini kita nggak bakal cuma dengerin tips dan info aja, tapi juga kisah inspiratif dari seseorang yang pernah ngerasain gagal di UTBK, tapi beliau ini nggak nyerah sama sekali. Dan sekarang justru berhasil membuktikan bahwa beliau itu bisa masuk ke kampus impiannya lewat jalur mandiri. Oke, sebelum itu aku mau kenalin dulu nih narasumber kita. Boleh nih, Kak Diva boleh di-share screen dulu PPT-nya tentang narasumber kita pada sore hari ini. Hmm, Oke. Oke, dari covernya aja udah keren banget nih. Ada yang tahu kan? Ada yang udah tahu sebelumnya sama kakak ini? Boleh nih kita geser dulu nih ke slide selanjutnya, Kak Diva. Oke, jadi untuk pemateri kita pada sore hari ini ada Kak Fasmi Rizky Al-Ghifari. Beliau merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada angkatan 2024 dari program studi manajemen bisnis. Nah, beliau ini di perkuliahannya sangat aktif ya teman-teman ya. Beliau juga tergabung dalam ISEC di UGM, terus juga beliau juga merupakan uh, Hustle member di Google Developer Group di kampus UGM. Terus juga beliau juga merupakan Creative Branding dan Communication dari Tanoto Scholarship Association UGM. Oke, boleh dilanjut? Nah, selain itu, beliau nggak cuma aktif, tetapi juga memiliki banyak sekali prestasi. Nah, ini adalah tiga di antaranya. Beliau merupakan uh, salah satu awardee dari NUICE Enterprise Academy. Kemudian juga beliau merupakan awardee dari Teladan Scholarship dari Tanuto Foundation 2025. Kemudian beliau merupakan Top 50 Best Young Leader Future Agile Leader Program dari Himpunan Alumni IPB 2022. Oke, boleh dilanjut? Nah, selain aktif ngampus ngaktif juga di sosial media nih ternyata beliau nih. Oke, ada yang udah follow-follow nih, follow Kak Fasmi nih mungkin atau mungkin ada yang baru tahu nih, teman-teman boleh langsung kepoin aja sosial media dari Kak Fasmi nih. Kak Fasmi ini aktif banget buat mengedukasi teman-teman nih terkait dengan SNBT dan juga terkait dengan ujian mandiri. Pokoknya segala yang seputar masuk perkuliahan. Oke, gimana? Udah makin semangat gak nih ketika teman-teman udah tahu narasumber kita sekeren apa gitu ya? Oke, boleh the next nih. Oke, ternyata gitu aja nih. Oke, nah di sini kita udah ada nih pemateri kita pada sore hari ini. Halo Kak Fasmi. Halo Kak, apakah suaraku audible? Halo Kak Fasmi, suara aku terdengar nggak ya? Oke, terdengar. Atau suaraku yang Boleh. belum ini ya? Suaraku udah ada belum ya? Oke. Oh sorry dia, aku kayaknya agak ngelag ya ternyata. Oke, Oh oke. Oke. Oke, aku mau nanya-nanya dulu nih, gimana kabarnya Kak Fasmi hari ini? Kalau boleh tahu juga hari ini lagi sibuk apa nih? Atau mungkin akhir-akhir ini lagi sibuk apa? jujur hari ini adalah setelah tadi baru banget UAS. UAS di manajemen. Iya, jadi kayak apa baru keluar kelas terus harus siapin PPT dan ngisi acara jadi ya sedikit hektik tapi ya dinikmatin aja gitu. Wow, keren banget nih teman-teman. Ini adalah Kak Fasmi ini patut dicontoh banget nih teman-teman. Meskipun mahasiswa aktif, tapi dia juga bertanggung jawab ya. Keren banget nih Kak Fasmi nih. Oke, apakah Kak Fasmi sudah siap nih untuk memberikan eh, sharing-sharing kepada teman-teman nih? Kalau aku udah siap. Nah, gimana nih buat yang para peserta ada pada siap belum? BTW boleh banget ya kalau misal kalian mau on cam, kan aku suka interaktif. Oke, ini teman-teman boleh on cam terlebih dahulu ya. Terus nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung ditulis di kolom chat aja. Oke, karena ini waktunya udah semakin mepet ya teman-teman ya. Boleh aku serahin ke Kak Fasmi untuk diambil alih acaranya. Monggo Kak Fasmi. Oke, kalau gitu aku sharing dulu ya guys. Dan aku encourage kalian kalau misal mau on cam juga boleh atau mungkin mau nanti di pertengahan ada
apa namanya itu, ada pertanyaan atau apa boleh banget gitu. Tapi nanti aku kan jelasnya di setelah ini, setelah presentasi aku gitu. Dan udah di sini aja nih, mohon maaf. Oke, jadi welcome guys di sharing session atau mungkin ya webinar sama aku gitu. Karena di sini aku akan kasih kalian beberapa mungkin pengalaman dan juga strategi aku gimana caranya untuk mengulti gitu ya, mengulti di ujian mandiri gitu. Jadi nah gitu nih Elang gitu. Elang ini yang ini nih bakal calon-calon mahasiswa gitu ya. Nah, amin. Betul gitu. Jadi di sini tuh aku pengen kasih tahu gitu ya, karena aku sempat saat itu tuh bukan sempat sih, memang ya di setiap ujian mandiri itu selalu lolos. Jadi aku pengen untuk kasih tahu kalian supaya bisa lolos juga gitu. Dan ini tuh aku ingin membagikan perspektif aku gimana caranya untuk bisa taking the high risk to achieve your dream major and university gitu. Dan yes, ini adalah milestone aku. Ini tuh kayak ibarat tuh um, kayak momen-momen pentingnya gitu, mulai dari Juni 2023 aku keterima di tiga PTN lewat jalur ujian mandiri, yaitu UI, UGM, dan juga Unpad. Terus juga aku menjalani OKK UI, karena aku jadi milihnya tuh ke UI gitu di jurusan manajemen bisnis pariwisata. Nah, tapi karena udah tahu ya bahwa sebenarnya jurusan aku tuh kurang cocok gitu dengan cita-cita aku, jadi aku eh, di bulan Agustus 2023 tuh mutusin untuk semi gap. Nah, semi gap tuh artinya aku tetap kuliah tapi aku mempersiapkan di ujian selanjutnya gitu. Terus September 2023 aku bikin PPT untuk ngajuin buat semi gap ke orang tua aku, karena aku perlu restu juga dari mereka. Terus Desember 2003 aku memutuskan untuk full gap year, atau kayak memutuskan untuk tidak lagi menjadi mahasiswa UI gitu. Mundurkan diri lah gitu di awal semester duanya, yaitu Januari 2004 aku mundurin diri dari UI gitu. Dan tentunya itu perlu keberanian yang besar. Kenapa? Karena aku belum keterima kampus manapun tapi aku udah melepaskan UI gitu. Dan ternyata perjuanganku pun tidak selangsung apa ya, kayak langsung tiba-tiba keterima gitu karena aku udah ngorbanin UI. Enggak, tapi pada bulan Mei 2024 itu aku tetap ketolak gitu, tetap gagal gitu di SNBT, di SBM ITB itu aku nggak keterima juga. Terus mungkin ya memang memang bukan rezekinya di sana mungkin ya gitu. Jadi pada bulan Juli 2024 aku bukan baru sih ya, memang ikut UMUGM, ujian mandiri UGM, dan baru baru menempatkan jurusan yang aku inginkan dari dulu, yaitu manajemen UGM di pilihan pertama. Beneran kayak dulu tuh juga kan sempat keterima UGM kan, tapi itu bukan di pilihan aku gitu, itu di jurusan yang kayak nyari aman gitu, kayaknya lolos gitu. Ternyata emang lolos, cuman ya aku nggak ambil karena ya itu bukan jurusan yang aku inginkan. Itulah kesalahan ya. Nah, aku baru pertama kali milih manajemen UGM di pilihan pertama dan akhirnya keterima gitu. Dan itu menandakan bahwa sebenarnya apa, memang sudah ditakdirkannya gitu untuk untuk bisa mengambil manajemen UGM. Dan sampai sekarang aku kuliah di sini. Begitu. Memang cukup apa ya, cukup rumit itu perjalananku, tapi aku harap kalian tidak merasakan kayak aku ya. Aku harap kalian tuh nanti di ujian mandiri itu beneran langsung keterima di jurusan dan kampus impian kalian gitu. Dan tentunya gunain apa ya istilahnya itu, waktu yang tersisa untuk bisa memaksimalkannya gitu. Oke, next. Oke, jadi aku mau memperkenalkan diri lagi. Aku Fazmi Rizky Fari, biasa dipanggil Fazmi, dan aku di sini di S1 Manajemen 2024, manajemen angkatan 2004, dan dulu di UI itu di D4 Tourism Business Management 2023 gitu. Dan aku tuh asli USA ya gitu. Orang Sunda asli gitu. USA ya, bukan USA yang itu. Ini USA orang Sunda asli gitu. Dan aku juga educational content creator, boleh banget tuh bisa di follow gitu untuk bisa get to know update aku ataupun tips-tips dari aku gitu. Nah, terus kita lanjut ke important events. Jadi sebelum aku ke ujian mandiri, aku pengen ceritain kayak kisah aku sebenarnya itu bagaimana supaya kalian tuh ya semoga sedikit terinspirasi gitu ya, untuk bisa melanjutkan gitu, memperjuangkan mimpi kalian.
Ini tadi aku udah jelasin juga bahwa ketika Agustus aku decided untuk semi gap, terus juga September aku baru tahu tujuanku tuh setelah nonton drama Korea Startup gitu. Ada yang nonton nggak drama Korea Startup? Kalau serius, ada yang nonton nggak? Ya, ada. Eta, oke. Nah, jadi oke, saya kira juga nonton. Keren banget kan? Jadi kalau misalnya kalian nonton, itu tuh cerita inspiratif yang mana setelah itu tuh aku jadi tahu bahwa tujuan aku tuh pengen kayak di drakor ini gitu. Kenapa bisa tahu kayak gitu? Karena ada tentunya ada pengalaman yang relevan, tentunya ada sesuatu yang dicapai. Jadi ketika nonton tuh kayak ada gaya apa ya, kayak passion tersendiri gitu. Ada suatu oh kok jadi semangat gitu. Pokoknya kalian bakal ngerasain hal itu kalau misalnya kalian udah tahu gitu apa yang ingin kalian kejar. Terus pada Desember itu aku mulai untuk apa ya mengajukan untuk ke orang tuaku untuk full gap year gitu. Atau istilahnya tuh aku gak jadi mahasiswa lagi gitu. Memang cukup sulit tapi ya tentunya kita punya tekad gitu dan tekad dan juga tujuan ataupun rencana untuk bisa memperbaiki masa depan gitu. Terus ini ya, sebenarnya aku ngambil dari webinar pas apa ya schooling pas dulu pas awal gitu. Jadi ya ini juga ada. Kalau misalnya kalian mau bisa scan aja. Ini kayak PPT untuk kayak apa ya? Kalau semisal nih di kalian tuh ada ketika ikut ujian mandiri ya, ada yang terhalang restu ortu gitu ya. Ada yang terhalang kayak misalnya tuh mau pilih UGM tapi kata ortu kejauhan atau apa gitu. Ini bisa banget gunain PPT aku sebagai referensi gitu ya supaya orang tua kalian bisa setuju gitu menyetujui. Terus ini ada quote juga bahwa eh, smart choice intinya tuh kalau kalian itu beneran tahu apa yang kalian tuju itu gak apa-apa banget kalau semisal keluar dari zona nyaman gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh keluar dari misalnya dari tuntutan ortu tuh harus untuk jurusan A gitu, tapi kita maunya jurusan B. Ya udah, apa keputusan yang paling bijak itu adalah untuk memilih jurusan B gitu, karena kita tahu apa yang ingin kita kejar gitu. Oke, terus juga ini yang kedua, PPT yang kedua ini sama aja sih intinya, tapi ya ini tuh lebih em, apa ya, kayak lebih meyakinkan gitu. Kenapa? Karena kalau di sini aku sebentar, harusnya yang di ada scan-nya ya, sebentar. Nah, ini ada bisa scan aja. Nah, di PPT ini tuh aku jelasin juga mengenai kayak budgetnya berapa gitu kalau misal ikut kalau misal aku diterima di universitas A, B, C gitu. Terus juga perbandingan antara universitas dan jurusannya dan sebagainya gitu. Aku lebih banyakin data-data pendukung supaya orang tua tuh jadi lebih ngerti gitu. Kenapa aku ngambil keputusan itu ataupun kenapa aku tetap kekeh ingin di jurusan atau universitas itu gitu. Jadi harapannya orang tua aku tuh bisa sama-sama ngerti terus juga bisa mendukung gitu. Karena kalau misal aku percaya bahwa ketika orang tua mendukung itu merestui gitu, ya Tuhan pun juga merestui gitu. Jadi aku merasa aku perlu banget untuk bisa mengkomunikasikan tujuan aku perlu banget untuk bisa meyakinkan kepada mereka supaya mereka juga bisa merestui aku gitu. Next ini bisa next aja, akan bisa next aja dan ini risiko-risiko yang aku dapat ketika full gap year. Pokoknya ya intinya ini juga bisa menjadi apa ya istilahnya itu risiko ketika kalian juga kan sebenarnya full gap year ya, gak ada yang SMA lagi kan, semuanya udah pada lulus kan. Jadi kita tuh tentunya harus dituntut untuk bisa belajar, memaksimalkan waktu. Kayak tadi it's sleep cycle, terus juga aku sendiri tuh hiding from social life, jadi aku memang punya komitmen untuk bisa fokus pada diriku sendiri. Jadi aku hapus, hapus sosial media, terus juga membatasi dan apa ya kayak main dan sebagainya gitu. Terus juga aku maintain the motivation. Jadi aku tahu dulu why aku tuh apa, kenapa aku tetap mau untuk melanjutkan apa yang aku inginkan gitu. Terus pokoknya aku beneran di dinding belajarku, di meja belajar, di dinding depan itu aku kasih kayak motivasi-motivasi atau mungkin gambar-gambar manifesting gitu supaya aku bisa tetap maintain motivasi motivasi aku gitu.
Terus juga aku pengen kasih tahu bahwa make sure that you know what it will take and how to handle it. Jadi kamu tuh nggak cuman aku kayaknya mau di jurusan manajemen UGM deh. Cuman tahu itu doang, tapi harus tahu juga gimana cara bisa mencapainya, terus gimana nanti handle-nya, including kalau misal aku sendiri aku beneran cari tahu scholarship-nya, aku cari tahu apa ya kayak ibarat itu nanti mau ngapain aja dan sebagainya supaya jelas gitu. Oke, sekarang eksekusinya setelah kita tahu gitu ya semuanya. Jadi pertama tuh aku ngundurin diri dari UI tentunya. Terus juga yang kedua, tadi jelasin juga aku tetap gagal di SNBT. Tapi meskipun udah gagal 2 kali gitu, itu bukan berarti berakhir gitu. Maksudnya itu masih ada jalur yang menurutku tuh gak banyak orang coba. Terus juga ini peluangnya lebih besar. Terus ya intinya tuh ini bisa menjadi salah satu alternatif kalian supaya tetap menggapai cita-cita kalian ataupun impian kalian di jurusan atau di universitas yang kalian inginkan gitu. Dan salah satunya aku di UM UGM atau UTUL, aku terima di manajemen UGM di pilihan pertama aku gitu. Dan ini di baliknya di mana aku benar belajar tuh itu kalian bisa lihat aku selalu catat progres aku, terus juga aku belajar dimanapun, even di UI saat itu, terus ketika belajar di UI pun aku masih tetap belajar buat SMBT UTUL gitu. Terus juga ya pokoknya kalau semisal mau dapetin dream major and university itu ya tentunya prosesnya panjang gitu. Nah, itu tuh harus perlu untuk tahu why kita. Kenapa? Kenapa kita mau mengambil risiko itu? Kenapa mau kita mau ngambil jalan itu gitu supaya maintaining our motivation gitu. Nah, instead of overthinking what anyone else thinks of you, jadi daripada mikirkan kayak kok lu nggak lolos sih, kok lu ngundurin diri dari UI sih, kok bla 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 bla. Nah, bodo amat aja karena it's better to focus on your progress day by day. Jadi kalau misalnya aku sendiri, aku belajarnya tuh nanti aku bakal kasih tips juga gimana cara aku belajar. Tapi salah satunya tuh aku ingin untuk progress setiap hari. Jadi setiap hari itu ada udah ngerjain apa aja, evaluasinya apa, terus di hari kedua tuh bagaimana gitu supaya tahu gitu, nge-track progress kita. Itu akan aku jelasin nanti. Dan ini yang aku dapetin sekarang, yang mana itu lebih baik gitu, lebih baik gitu daripada sebelumnya yang mana karena aku salah jurusan ya. Sebenarnya aku nggak nyalahin UI dan yang lainnya. UI itu bagus loh gitu ya. Eh, cuman karena aku salah jurusan, jadi ada ketidak-enjoyan gitu dalam menjalaninya gitu. Jadi aku encourage kalian supaya kalian pilih jurusan dan univ yang kalian beneran mau gitu untuk menjalaninya gitu. Karena abis ini misal tuh aku dapetin good opportunities, good facilities, nice friends and etc. Gitu. Next, ini aku tadi juga telah di-mention ya salah satunya aku juga ikut aktif gitu di organisasi, misalnya ikut NUS Winter Program, terus juga Google Developer Groups, IASEC gitu. Terus alhamdulillahnya kemarin juga keterima 2 beasiswa gitu ya. Jadi uh, intinya tuh meskipun aku jualan mandiri gitu ya, aku nggak ada kan biasanya identik itu kayak sebagai orang yang apa ya ibaratnya yang mampu gitu untuk jam berdiri enggak meskipun aku ibaratnya kondisi ekonomi nggak stabil gitu aku tetap bisa ujian mandiri dan di sana pun tetap diberikan kesempatan yang sama gitu buat mahasiswanya itu mendapatkan kemudahan ketika pembiayaan kuliah. Misalnya tuh aku dapetin beasiswa, KIPK gitu. Bahkan dua-duanya. Begitu. Jadi kalian jangan khawatir kalau misal ujian mandiri itu bagaimana. Tergantung universitas yang kalian pilih dan jurusannya. Itu semua nanti bakal memfasilitasi. So, what about you? Apakah kamu mau ambil risikonya atau tidak gitu? Gimana nih? Udah pada siap belum nih untuk mengetahui gimana cara aku pengalaman aku sama strategi aku di ujian mandiri? Tolong dong yang siap ketik satu, ketik satu guys. Aku bakal sekarang udah mulai ke ujian mandirinya, jadi please banget untuk bisa catat ya guys. Kenapa? Karena aku cuma bagian ke sini. Gitu. Oke, karena since kalian udah pada siap, oke, kalau gitu, let's go. Kita ke general tips dulu. Nah, general tips ini tuh intinya ya kalian kalau mau ujian mandiri ya harus ini gitu.
pertama tuh do your research gitu. Jadi ujian mandiri tuh karena diberitahukan itu oleh univ masing-masing, jadi kita tuh perlu banget untuk cari tahu gitu. Kita perlu aware dan keep on track gitu. Misalnya tuh ke sosial medianya, biasanya di IG, terus juga ke website officialnya gitu. Biasanya ada website ujian mandirinya masing-masing. Terus juga bisa ke cutting gitu, yang kalian kenal. Terus yang kedua, baca ketentuan dengan baik gitu, including persyaratan, prosedur, kriteria penilaian, dan UKT atau IP. Sering banget aku lihat kayak kenapa gitu ya di komen-komentar, kan aku juga bikin konten kan, ada di komentar Instagram ataupun TikTok tuh, UGM ada IP nggak ya, UGM ada uang pangkal nggak ya, ya baca gitu. Itu semua udah ada di websitenya UGM gitu. Ya baca, di sana udah ada gitu. Ini kelihatan banget nih, nggak riset gitu ya. Maksudnya tuh di sana udah disediakan informasi dengan sangat jelas bahwa kalau misal UGM itu kayak memberikan uang pangkal itu hanya untuk golongan atas atau golongan yang dapat UKT unggul gitu. Yang mana kalau semisal kalian kaum menengah dan juga kaum menengah ataupun kaum bawah itu, kalian jangan gak usah kepedean buat dapetin uang pangkal gitu, karena nggak bakal, itu nol gitu. Maksudnya ya gak usah bayar, kayak sama kayak aku juga, aku nggak perlu bayar gitu. Dan intinya tuh, inti semua informasinya tuh udah ada sebenarnya di web. Jadi aku harap kalian bisa baca ketentuannya dengan baik ya. Terus juga kayak masih ada yang nanya ujiannya apa aja, itu udah ada di web. Jadi tolong banget untuk bisa research gitu ya, dan baca dengan baik. Terus yang ketiga, punya strategi. Jadi gak cuman kita tuh belajar aja gitu ya. Kita juga harus punya sesuatu yang disiapkan gitu. Misal tuh strategi gitu. Supaya apa? Supaya nanti pas belajar itu bisa efektif dan efisien. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalnya kalian nonton drakor eh, study group, nah kalau misalnya kalian nonton study group gitu ya, itu tuh ada tokoh utama itu, dia tuh belajar terus ya belajar gitu. Tapi ketika ditanyain belajar apa, dia nggak ngerti gitu. Dia tuh istilahnya tuh kayak belajar tuh ya udah belajar doang gitu. Nah, aku harap kalian tuh nggak kayak gitu. Jadi kalian tuh belajar, tapi kalian tuh harus punya strateginya. Misalnya tuh ketika sekarang-sekarang tuh udah disiapin nih gitu sistem belajarnya, atau mungkin nanti besok mau belajar apa, laso apa, berapa, jam berapa, dan yang lain itu Ada udah nih. disiapin. Terus kayak ibaratnya tuh udah tahu gitu ya. Nanti alurnya gimana. Jadi misal baca dulu, terus nanti ngerjain soal, terus nanti eh, apa kayak lihat referensi soal, dan yang lain itu bebas banget di apa ya, diberikan misalnya itu kebebasan untuk kamu untuk bisa membuat sistem belajarmu sendiri. Yang mana aku akan jelasin lagi itu di nanti gitu. Terus juga keempat, konsistensi. Emang perjalanannya bakal roller coaster, di mana kamu bakal ada satu titik semangat banget, terus tiba-tiba demotivasi, terus males dan sebagainya. Itu beneran, ya aku juga ngerasain gitu ya. Tapi ingat lagi why kita gitu. Kenapa? Kenapanya kita ingin untuk terus belajar, kenapa kita ingin terus memperjuangkan gitu. Selesaikan apa yang udah kita mulai gitu. Selesaikan apa yang telah kita udah lakuin gitu. Meskipun pernah gagal, ya selesaikan gitu sampai kita dapat. Dan aku di sini sebenarnya karena aku keterima di UI UGM, jadi aku bakal jelasin di dua ujian mandiri ini secara spesifik gitu ya. Kenapa? Karena aku rasa bahwa kedua ujian mandiri ini yang paling apa ya, worth it gitu menurutku daripada ujian mandiri yang lainnya gitu. Kenapa? Karena menurutku ya lebih apa ya, kayak kamu tuh worth it untuk memperjuangkannya gitu. Tapi bukan berarti yang lainnya juga enggak. Cuman menurutku at least salah satu dari ini kamu coba deh ujian mandirinya gitu. Untuk yang lainnya itu bisa jadi alternatif. Nah, yang SIMAK UI, di mana SIMAK UI itu wajib UTBK untuk yang vokasi, eh ya vokasi dan S1 KKI gitu. Tapi oh maaf, untuk S1 reguler gitu ya. Nah, selebihnya itu masih informasi yang lebih lanjut lagi, bisa di track on their social media gitu. Nah, terus di sini tuh yang paling paling beda ya, paling beda untuk si Maui sekarang itu adalah karena offline. Jadi
kalau dulu tuh selalu online gitu ya. Dimana aku juga online saat itu sih UI-nya di rumah, tapi sekarang offline harus ke kampus UI-nya, which is di Depok gitu. Which is di Depok, terus eh itu simak KKI ya. Tapi sejauh ini aku baru dapetin informasi bahwa itu bakal offline, cuman nanti kalian tunggu informasi lagi. Jujur, informasi mau itu belum keluar juga, jadi aku cukup sulit untuk menemukan informasinya. Tapi sejauh ini informasi yang aku dapat ya. Dan juga ada potensi untuk offline gitu. Kenapa? Karena ya harus belajar dari kesalahan juga ya UI gitu. Oke, terus apakah terdapat batas usia? Ini menurutku kalian cukup aman ya. Terus ini make sure banget untuk lihat timeline-nya tuh. Pendaftaran 3 sampai 23 Juni. Sekarang udah 3 Juni itu, which is berarti udah mulai untuk bisa pendaftaran. Dan biasanya itu udah ada informasi-informasinya gitu. Jadi bisa banget untuk bisa dikepoin dan baca ketentuan dengan baik. Nah, terus apakah ada uang pangkal? Ada gitu ya. Untuk tahun ini tuh ada gitu uang pangkalnya gitu. Yang mana ini tuh untuk UKT yang golongan 3 sampai 11. Jadi eh, apa ya, ibarat tuh UKT apa kayak IP-nya tuh uang pangkal itu berdasarkan golongan gitu. Misalnya tuh ada 35 tuh berapa gitu, dari 6 sampai 9 tuh berapa gitu dan sebagainya gitu. Tapi untuk yang UKT 1 sampai 2 itu gak dapat uang pangkal gitu. Nah, kalau misalnya mau informasi lebih lanjut, ini tuh ada webnya. Gitu. Nah, terus untuk misal soal-soalnya itu tuh ada kayak lebih ke apa ya, istilahnya tuh kayak UTBK sih, tipe-tipe soalnya nggak ada yang khusus gitu di UI, yang mana yang misal tuh di ada sosiologi, ekonomi, TKA gitu. Enggak, ini beneran menurutku cukup sama dengan di UTBK gitu. Jadi kalau misal kalian nggak ada preparation untuk TKA-nya, maksud tuh strateginya emang kayak gitu, ya udah nggak apa-apa sih mau iya aja, karena ini bisa sama dengan persiapan kalian di UTBK gitu. Next, dan ini persentase dari yang keterimanya. Nah, jujur emang, kok ini agak ke bawah ya, maaf banget. Tapi itu 22,28%, which is lebih rendah dari penerimaan SNBT gitu. Nah, ini tuh ibaratnya apa ya, kayak aku tuh cukup ini ya, tergelitik gitu dengan daya tampungnya gitu. Karena kayak lagi mau bikin K-pop group gitu. Kayak cuman 3, 5, 15. Ini aman nih. Tapi kalau misal nanti keterima gitu seangkatan bikin grup doang nih, udah bisa langsung bikin album gitu ya. Jadi beneran ya itu apa ya? Aku bukan mau discourage, bukan mau merendahkan apa ya ini kalian, tapi ini jadi tantangan gitu. Jadi tantangan untuk bisa siapin lebih lebih lagi, bisa serius gitu dan bisa ibaratnya punya strategi yang bagus gitu untuk bisa jadi K-pop group itu gitu. Nah, nah, terus juga dari sini juga bukan berarti kalian cuma UI doang, menurutku ya. Menurutku bisa daftar Mandiri lain juga sebagai alternatif gitu. Karena kalau semisal kamu punya ibarat tuh, kalau misal aku tuh gak apa-apa banget kalau semisal di UGM atau ITB gitu, asal tetap jurusan manajemen. Nah, kalau semisal kalian sama dengan aku, it's better tuh kita tuh siapin alternatifnya gitu. Salah satunya adalah UGM UGM, yang mana aku sangat merekomendasikan ke kalian. Ini dia UM UGM gitu. Kak gini ya kak, ini ya sebentar. Em, ya pokoknya nanti bisa dicek lagi di websitenya. Tapi di sini tuh UM UGM itu ada beberapa jalurnya gitu. Maksudnya itu ada beberapa tipenya. Jadi ada yang penelitian bibit unggul gitu. Itu buat yang tidak mampu dan juga berprestasi. Itu kayak ibarat itu kayak SNBP versi UGM-nya gitu. Terus juga afirmasi Tridharma UGM gitu. Terus itu sama juga. Terus yang ketiga itu, nah ini yang, oh yang tadi tuh peluangnya menurutku kecil karena daya tampungnya juga sedikit. Ini beneran bagus banget untuk kalian yang punya kriteria yang dibutuhkan oleh UGM gitu. Jadi kalian bisa baca kayak apa aja eh, pendaftar yang di apa ya, yang bisa daftar di ujian mandiri penulisan bibit unggul. Terus kalau misalnya kalian beneran memenuhi kriterianya, boleh banget untuk bisa daftar juga gitu.
Nah, kalau misalnya aku rekomendasikan untuk daftar itu adalah UM-UGM gitu atau UTUL atau ujian mandirinya gitu. Kenapa? Karena peluangnya lebih besar plus menguntungkan. Pertama, daya tampungnya lebih banyak, 40%. Terus juga ini yang paling gede ya gitu di UGM itu yang paling gede keterima itu di ujian mandiri. Yang kedua, saingannya berkurang karena udah banyak yang lolos SNBP, SNBT. Terus udah banyak yang nyerah. Ih, jujur banget. Ini beneran udah banyak yang nyerah nih. Kalian lihat aja kalau misal dari pendaftar SNBT, pendaftar SNBP terus nanti ke pendaftar UTU udah langsung berkurang banyak. Nah, terus yang ketiga sistemnya plus minus gitu. Jadi ini bisa dibikin strategi gitu. Harus jawab berapa soal dan sebagainya. Terus soalnya lebih mudah daripada SNBT. Menurutku ya, ini subjektif banget, tapi menurutku lebih mudah. Kenapa? Karena ada TKA atau kayak sosiologi, ekonomi, dan sebagainya. Yang mana menurutku itu lebih, apa ya, lebih... Karena aku tipenya yang hafalan, I don't know, tapi aku lebih suka soal-soal seperti itu. Terus, gak ada IP alias uang pangkal, gak ada untuk kalian yang golongan menengah ke bawah gitu. Menengah, ya menengah sama golongan ke bawah gitu. Terus juga bisa UKT subsidi. Jadi nggak apa ya sangat berbeda gitu dengan yang kampus sebelumnya, yang mana itu nggak bisa dicicil, nggak bisa di tawar-tawar lagi udah segitu tok gitu ya. Tapi kalau misalnya di UGM itu bisa UKT subsidi alias bisa dikurang-kurangi gitu. Terus ini ada timelinenya dan ini tuh aduh, kepotong ya Kak, tapi beneran deadline itu 10 Juni. Jadi bentar lagi, 7 harian lagi ya. Jadi kalau bisa daftar, daftar sekarang gitu ya. Dan persiapan sebulan tuh juga menurutku cukup karena aku juga persiapan sebulan gitu. Next, ini untuk selebihnya lagi di UTUL ya. Pertama itu penilaiannya. Nih kita bisa lihat adalah kombinasi nilai atau skor UM-UGM sama UTBK. Tapi ingat ya bahwa proporsi hasil nilai UM-UGM itu pastinya akan lebih besar gitu daripada UTBK. Jadi kalian jangan khawatir kalau nilai UTBK kalian kecil gitu karena yang dinilai itu tetap hasil ujian utulnya gitu. Jadi kalau misalnya hasil utulnya itu lebih bagus, ya itu bisa jadi salah satu faktor kenapa kamu keterima gitu. Misalnya tuh teman-temanku juga yang keterima di manajemen UGM itu 500-an gitu. Kayak skornya tuh 500-an gitu dan itu tetap keterima gitu. Jadi nggak lihat seberapa gede UTBK-nya enggak, tapi tetap lihat juga hasil utulnya itu yang paling besarnya. Terus, nah ini untuk mata ujinya itu ada tiga. Tes kemampuan dasar umum itu B-Indo, bahasa Inggris, sama matematika. Dan itu tuh 15 soal per subtesnya. Terus TPA itu mirip-mirip PU atau soal-soal IQ itu TPA, tes potensi akademik. Terus itu 90 soal gitu. Terus juga TKA itu tes kompetisi kemampuan akademik itu yang sosiologi, ekonomi, yang saintek sosum lah gitu. Nah, kalau tahun lalu itu sistemnya tuh plus minus gitu. Jadi benar plus 4, salah minus satu gitu. Dan ada khususnya gitu. Misal tuh di TKBU itu plus minus, tapi di TPA itu plus. Jadi yang salah tuh kosong. Jadi yang salah tuh nggak dianggap minus gitu kalau misalnya di TPA. Terus di TKA itu plus minus juga. Nah, power tipsnya adalah maksimalin di subtes yang bisa dikerjain. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, nggak usah daripada minus gitu. Jadi daripada jadi pengurang, lebih baik stagnan atau nol aja. Contoh aslinya adalah aku. Contoh aslinya adalah aku karena lolos dengan skor 655 yang which is gak gede-gede banget kan. Dan ngerjain matdas, oh enggak, dan gak ngerjain matdas sama sekali. Jadi aku beneran kosong matdasnya gitu. Tapi strategiku adalah di subtes lainnya harus bagus. Nah, strategi gimana? Aku bakal deep dive gitu, Kak. Aku bakal deep dive di setelah ini. Ini dia tips ngerjain utulnya gitu. Pertama, sebenarnya ini juga bisa disimak juga. Ya di semua ujian mandiri yang tes lah pokoknya. Pertama, yaitu baca lagi ketentuannya di awal. Karena bisa saja peraturannya itu berubah gitu. Karena setiap tahun tuh biasanya ada aja yang berubah. Jadi make sure banget tuh kalian baca banget ketentuannya di awal. Di awal ketika ujian ya, ketika di ujian tuh baca lagi gitu. Ya. Terus misal tuh pas 2003, aku juga kan ikut 2003. Nah itu tuh nggak ada minus samsek. Tapi kalau misalnya 2024 itu ada minus. Jadi ada perbedaan kan. Terus yang kedua, gak usah ngerjain yang nggak bisa. Tapi ya tetap dilihat semua soal-soalnya juga, siapa tahu bisa jawab. Misalnya tuh aku nggak bisa matematika dasar.
ya udah gitu, aku nggak akan ngerjain gitu. Tapi bukan berarti aku nggak lihat soal-soalnya, aku lihat-lihat dulu. Kalau misalnya aku nggak bisa, ya udah berarti nggak usah gitu. Kan daripada jadi pengurang kan, itu strategi gitu ya. Terus yang ketiga, subtes lainnya harus bagus. Ini apa ya, ibarat tuh karena aku udah ngosongin satu subtes, otomatis subtes lain itu harus bagus buat ngedongkrak nilainya gitu. Nah, satunya adalah minimal 10 soal, kan ada 15 kan, 15 per subtes tuh minimal 10 soalnya itu pasti benar. Jadi kayak pastiin itu 10 soal tuh benar. Jangan ada yang kayak ragu-ragu atau apa, pasti benar dulu. Lalu 5 soal lainnya atau yang tersisa itu boleh banget dijawab meskipun ragu-ragu. Jadi karena nilainya itu bakal tetap aman gitu, karena pengurangnya dikit gitu. Terus yang keempat, jawab semua TKA karena gak ada minus ya. Kalau misalnya tahun aku itu nggak ada minus, jadi jawab semuanya daripada berkurang, daripada nggak nyoba samsek kan gitu. Lebih baik jawab aja siapa tahu benar. Terus yang kelima, cek and recheck semua jawaban dan tentunya berdoa gitu. Dan ini dia gimana aku cara belajarnya. Dan ini tuh bisa digunain di SIMA UI, UMGM ataupun di ujian mandiri lainnya yang tes gitu. Pertama tuh aku reading and annotating, itu artinya tuh aku membaca dan anotasi anotasi tuh kayak nge-highlight. Kalian highlighter nggak sih? Kayak yang berwarna-warna gitu yang bisa tulisannya di highlight gitu. Nah itu annotating. Itu tuh buat apa? Buat kita tuh lebih apa ya? Lebih bisa, kalau misalnya aku lebih ingat gitu karena berwarna kan, terus kayak tahu yang penting-penting yang mana. Terus setelah reading and annotating itu writing on paper. Terus itu tuh approved by scientific scientist gitu ya. Kenapa? Karena apa ya, istilahnya tuh kalau misalnya kita nulis di kertas gitu atau mengulang apa yang telah kita pelajari itu bakal lebih nempel, lebih terserap gitu ya. Apalagi UMKM yang sangat teori gitu, banyak sekali teori-teori yang dipakai, banyak sekali hafalan-hafalannya. Jadi perlu banget untuk ditulis di kertas menurutku. Terus review notes gitu. Jadi setelah kita menulis gitu, membaca, itu di-review gitu. Itu dibaca lagi gitu supaya ingat, supaya tetap terserap. Terus juga live class ini bisa kayak ibaratnya tuh dari YouTube gitu atau mungkin dari platform lainnya gitu ataupun dari schooling, boleh banget gitu. Terus write the additional information. Jadi kita bisa menulis apa yang apa ya, istilah tuh baru-baru diketahui gitu. Misal tuh aku udah nulis tentang bab sejarah bab satu gitu. Tapi ternyata di kemudian hari aku dapatin informasi-informasi tambahannya. Ya udah, aku tambahin additional informationnya gitu. Terus juga practice, artinya latihan, latihan, latihan gitu. Perbanyak latihan supaya mengasah apa yang menjadi apa yang telah kita pelajari gitu. Dan salah satunya bisa banget untuk manfaatin fitur schooling gitu karena itu udah per subtes, udah ada latihan soalnya. Jadi kita tuh bisa practice gitu. Apalagi kan digital kan schooling, jadi web juga bisa. Jadi bisa banget untuk kita tuh ngerjain di mana aja. Terus deep evaluation gitu. Dan ini yang banyak orang yang nggak lakuin, evaluasi gitu. Jadi ketika kita udah ngerjain gitu ya, itu tuh dicari tahu yang salahnya yang mana, pembahasannya, terus dicari pembahasannya gitu. Itu tuh kalau bisa di apa ya, ditulis. Jadi kayak ya salahnya apa, soal apa, terus nanti ditulis pembahasannya supaya terserap juga. Jadi ketika ada pertanyaan serupa tuh bisa langsung tahu gitu. Oh ini pernah nih gitu. Dulu salah, harusnya jawabannya ini gitu. Nah, terus juga measure progress gitu. eh Measure progress ini tuh jadi maksudnya tuh bisa kayak yang tadi aku tadi ya. Jadi progress day by day. Jadi kalau misalnya aku sendiri tuh aku catat aja di WA, nggak apa-apa di mana aja. Catat di WA apa aja yang udah dipelajari gitu. Berapa soal, terus apa yang bisa diperbaiki gitu. Terus nanti ke depan plan untuk hari selanjutnya apa gitu. Jadi tahu kan sebenarnya apa aja yang telah dilakuin. Terus ya bisa sesuaikan juga ya, kalau misalnya aku sendiri bikin mind map supaya lebih tergambar karena aku tipe belajarnya visual. Terus juga open discussion, jadi bisa diskusi sama teman-teman seperjuangan. Terus di repeat, diulangin aja gitu setiap hari gitu deh. Sama bisa banget untuk tadi ngerjain soal tryout juga. Terima kasih Kak Zena udah mention. Jadi tryout ini tuh berguna juga untuk bisa
ngelatih ketika atau ngesimulasiin ketika kita ujiannya. Dan ini banget aku rekomendasiin untuk schooling. Kenapa? Karena ini beneran ya, ini beneran kayak personal opinion gitu mengenai sosial media schooling karena informasi mandirinya tuh kayak di berbagai kampus tuh dijelasin terus kayak visualnya menarik dan itu membantu untuk kalian yang mungkin butuh informasi tambahan gitu ya. Dan fitur-fiturnya juga bisa banget untuk dicoba. Kenapa? Karena itu bisa ngelatih gitu. Misal tuh latihan soal, terus juga ada tryout gitu. Dan itu bisa jadiin salah satu preparation kalian untuk di ujian mandiri. So, itu ya untuk penjelasan dari aku. Jadi aku tunggu kabar baik kalian diterima di PTN impian kalian dan aku harap untuk kalian yang pilih UGM sampai ketemu di Pionir gitu. So, thank you guys. Kalau misalnya ada pertanyaan tambahan boleh banget tuliskan untuk sosial media aku. Oke, dari aku sudah selesai Kak Gena. Oke, thank you Kak Fasmi. Boleh nih langsung dilanjut sama Q&A-nya. Buat teman-teman yang mau ada pertanyaan, boleh langsung ditulis aja di kolom chat. Atau yang mau on mic juga boleh ya Kak Fasmi ya. Boleh banget kalau misalnya ada yang raise hand terus kayak on mic dan on mic boleh banget. Eh, on Itu mic dan boleh on nih. cam boleh banget. Oke, ini Kak udah Oke. mulai banyak nih yang bertanya. Boleh langsung dijawab aja ya Kak Fasmi ya. Oke, kalau gitu aku dari yang paling atas dulu ya. Em, Kalau misalnya kalian mau lebih cepat dijawabnya, makanya right hand, on cam, on mic atau license aja deh, nanti on mic. Gitu. eh ada yang bertanya itu Aileen gitu. Kak, gimana kalau misalnya aku kurang di bagian matematika ada bahasa Inggris itu gimana ya Kak? Apakah dikosongin juga? Ini kalian bisa hitung sendiri guys, beneran. Karena bener plus 4 minus 1 gitu. Nah, minus satu. Salah minus satu. Kan hitung aja gitu. Kalau misalnya aku jawab 15 dikali 4 berarti benernya max sekian. Kalau misalnya aku 10 bener semuanya, berarti nilainya sekian. Nah, kalau misalnya aku kosongin matematika sama bahasa Inggris, berarti nilai maksimumnya sekian. Itu bisa dihitung, guys. Jadi, kalian coba hitung sendiri, nilai sendiri, kira-kira itu lolos nggak? Gitu. Tapi kalau misalnya menurut aku, is better tuh kosongin satu survei saja. Selebihnya harus bagus. Gitu. Terus ini dari Devani, katanya aku mau nanya banyak. Wow, baik. Ini kayak Devani better on mic aja ya. Gitu. Pertama bagi yang kurang mampu, UGM UKT-nya bisa dicicil sesuai kesanggupan kita nggak? Kedua ada nggak beasiswa? Pertama UGM UKT-nya bisa dicicil, bisa. Terus ada nggak beasiswa yang diterima UGM untuk membantu awal masuk kampus? Ada. Ketiga, bener gak sih kalau seleksi mandiri itu biayanya lebih mahal? Nah, lebih mahal banget. Nah, Devani belum baca nih. Devani kelihatan banget nih belum baca webnya. Ada di web UGM, Devani. Bagian UKT dan IP. Nah, bisa dibaca siapa aja yang berhak menerima IP. Gitu. Dan bisa dibaca golongan-golongannya berapa, UKT-nya berapa, ada. Gitu. Coba bandingin aja sama univ lain gitu. Apakah itu apa? Jadi komparasi buat kamu, consideration buat kami gitu. Kata soal auto being untuk yang kurang mau saya being gimana ya jujur untuk being sendiri menurutku mudah guys mudah banget kenapa karena kalau semisal sebenarnya perbedaannya adalah di UTBK itu kan literasi ya kalau semisal di UM UGM itu literasi sama ada grammarnya jadi kalau semisal menurutku it's better untuk kita tuh kayak minimal kuasai vocabulary vocabulary dasar kayak kalian bisa searching aja di Google Oxford Vocabulary atau berapa atau apa gitu ya. Pokoknya itu vocabulary dasar yang mana kita harus tahu gitu. Terus kalau misalnya udah tahu itu bakal memudahkan kita untuk membacanya. Dan kalian tinggal pelajari grammar gitu yang ada 16 itu. Itu bukan berarti kalian tuh nggak bisa bukan. Kalian tuh bisa gitu. Bisa banget. Coba aja dulu. Gitu. Kapasitas 7 tahun itu matesnya mending kosongin apa enggak ya? Itu hitung sendiri. Guys, aku nggak bisa rekomendasiin kalian untuk bisa kosongin atau enggak. Kalian bisa hitung sendiri. Coba konsepkan strategi kalian sendiri gitu. Karena aku juga konsepin strategi aku sendiri. Jadi caranya adalah dengan menghitung kayak ini kalau misal ngejawab sekian berapa ya skornya gitu gitu. Kayak Necromancer kah sumber belajar untuk Uto. Aku sebagai yang gales aku
Schooling. Ini rekomendasi belajar utuh ya schooling. Ini kamu udah masuk sesi ini dan kamu diberikan platform yang tepat gitu untuk belajar utuh. Gas bisa langsung download aplikasinya aja ataupun ke webnya gitu. Coba aja dulu, beneran, coba aja dulu. Kak, target poin per subtes buat utuh yang aman berapa? Itu tadi ya, menurutku minimal 10 itu pasti benar. Kalian hitung aja 10 kali 4 di subtes yang kalian mau jawab. Gitu. Terus kalau misal nilainya masih kurang, kalian bisa strategiin sendiri gitu. Berarti di Matdas nih, di Matdas daripada kosong mending minimal jawab 2 soal. Dan soal yang sering muncul itu adalah bangunan misal tuh, bangunan. Berarti aku akan pelajari bangunan aja nggak apa-apa gitu. Karena pasti muncul kayaknya gitu. Ya, strategi kalian aja gitu. Terus kalian bertanya, oke, prosedur saat pengunduran diri itu bagaimana ya, Kak? Kalau pas pengunduran diri itu ke Kaprodi bisa, tergantung kampus. Kalau misalnya aku sendiri dulu eh, ke akademik vokasinya gitu. Kalau UTBK kan 450 kemungkinan lolos UGM enggak. Nah, nih siapa ini Ilham Fauzi nih? Kalian nggak dengerin sesi aku nih, gitu. Saya nggak dengerin nih Kak. Aduh, 550 ada kemungkinan lolos nggak ya? Tuh, ada tuh Kak. Ini lihat nih. Salah salah salah. Nih, proporsi hasil nilai UTBK pastinya akan lebih besar daripada UTBK. Teman-temanku juga 500-an. 500-an pada keterima menu. Ya, terjawab ya Ilham. Tadi di sesi aku udah. Ada skor minimal kelulusannya ya Kak di Auto Game ke passing grade tuh nggak ada. Tergantung nanti seberapa pokoknya nggak ada passing grade pokoknya ya. Pokoknya ya kalian bisa jawab yang paling penting itu paling banyak benernya. Jadi kalian kayak ibarat tuh strategiin gimana caranya biar benernya tuh banyak gitu. Psikologi UM Games skor aman dah. Yang mau resen, oh ya. Oke, katanya materi itu being tahun kemarin tuh kebanyakan tentang emang dari setiap tahun juga UM Game tuh grammar gitu. Jadi eh apa ya istilahnya itu kalian harus tahu dulu kalau misal dari aku ya, kalian harus coba deh lihat soal utuh tahun sebelumnya. Coba lihat dulu soal utuh tahun sebelumnya gimana, terus kayak kalian tuh bisa bikin strategi sendiri gitu loh. Jadi, oh ternyata tahun lalu tuh kayak gini, berarti aku harus belajar grammar gitu. Oh, berarti aku harus ningkatin di literasi. Oh, berarti aku harus baca tentang chapter A, B, C gitu. Syarat dari nol apakah ekonominya nggak stabil? Oke, izin bertanya untuk aku kan dari Saintek terus rencana mau linjur. Menurut kakak terlalu bundar ya? Dengan enggak kok, teman-temanku banyak yang linjur. Menurutku bundar atau enggaknya tergantung kamu sih. Menurutku enggak. Kenapa? Karena banyak orang yang udah sukses gitu. Maksudnya tuh dengan meskipun linjur gitu, tapi mereka bisa ngebuktiin gitu loh. Jadi gak ada kata tidak mungkin untuk seseorang yang mau memungkinkannya. Oke, Hmm. Kak mau nanya kak, oke. Boleh. Nah, gini dong, semangat mahasiswa gitu ya. Siap, boleh. Oke, ditunggu ya. Take your time aja. yang Gimana pertanyaannya? ya kak, gini kak, itu si Maui ada nggak kayak ujian online-nya gitu kak? Kayak aku kan di Medan nih kak, jadi maksudku kayak di Medannya gitu kak, bukan bukan di apa, bukan di kayak di laptop buka sendiri gitu, atau harus ke UI langsung si Maui itu kak? Nah, pertanyaan yang bagus dan itu belum bentar aku coba cek dulu ya. Siapa tahu ada informasi terbaru. Tapi sejauh ini belum ada nih dilihat kan ujian sistem UI online atau offline itu masih belum diputuskan gitu. Apakah mau untuk online ataupun offline gitu. Tapi menurutku ya, Hmm. menurutku kalau semisal berdasarkan apa ya, desas-desusnya atau mungkin potensinya ya bakal offline ya paling di kampus UI-nya gitu. Dan itu tuh kayak tahun-tahun Hmm. sebelumnya sebelum COVID itu beneran di kampus UI jadi offline gitu. Nah, tapi kalau semisal masih tetap online ya berarti masih pakai mekanisme yang tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan itu bisa semuanya ikut gitu kan online kan gitu. Jadi ini bisa banget untuk apa ya dipantau terus akun sosial media UI-nya karena mereka belum memberikan informasi lebih lanjut gitu. Itu apakah terjawab tadi sih Pak Matthew ya?
Ya kak, suku menjawab sih kak. Maksudnya maksudku gini kak. Maksudku kalau kayak UGM, kalau UGM kan memang di kampusnya langsung kak, emangnya. Ya, di Jakarta sama Jogja. Emang ini sih agak Oh, oh gitu ya bang ya. Jadi gini bang, oh jadi kok tadi kak sekarang bang. Jadi gini kak, ya bang. Kalau kalau si MAU ini tahun lalu bang pernah online juga ya kak? Bisa di kota masing-masing gitu. ya online tuh sejak 2020 karena COVID. Terus sampai Oh, 2024. Eh, gitu. Jadi eh ya kita nggak tahu 2025 ini bakal offline atau online. Nanti tunggu aja informasi lebih lanjutnya. Itu. Tapi yang udah oke pasti sih kak. yang UGM ya, karena itu cuma di Jakarta sama di Jakarta gitu. Bisa dipilih pusat utulur game di mana gitu ya kak? Bisa, bisa, bisa di Jogja, bisa di Jakarta gitu. Sebelumnya tuh sebenarnya dari eh, Pekanbaru ada, dari mana juga ada gitu ya. Tapi entah kenapa ya sekarang tuh jadi cuma Jakarta sama Jogja gitu. Jadi ya sedikit inilah Oh, sedikit membatasi. Tapi ya semoga kalian tidak terbatasi ya. Semoga ada nanti rezekinya untuk bisa berangkat ke sini mengerjakan ujiannya dengan baik dan lolos gitu. oh gitu ya kak ya. Hmm. Oke. Apakah ada follow up question atau udah? Oh udah kak, makasih ya kak ya. Oke, Emangnya. oke, boleh banget nih Elang nih yang udah standby, udah siap nih jadi mahasiswa. Boleh. Oke, thank you Kak buat ininya kesempatannya. Sebelumnya selamat sore Kak Fasmi. Jadi aku izin nanya, tadi kan sempat dimentionkan dalam presentasi sebelumnya soal gimana perjuangan Kak Fasmi yang dari awalnya ikut simak dan segala macam, tapi akhirnya nggak masuk di jurusan yang dimau dan gak minat, sampai akhirnya berjuang lagi di UTUL gitu kan. Dan sampai akhirnya berhasil nih sampai di tahap, wah ini jurusan yang gue mau banget gitu kan. Nah, mungkin aku di sini pengen nanya soal satu hal gitu, soal motivasi kuatnya gitu. Karena mungkin kalau aku boleh cerita, ini boleh cerita dikit nggak Kak, sekalian? Boleh, boleh, boleh. Oke, oke, kalau kita. Jadi sebelumnya, ini kebetulan aku lulus tahun ini, dan pengejar setia Undip banget nih, gitu kan. Undip Boys, pengen bercita-cita menjadi Undip Boys. Gitu. Cuman sayangnya adalah dari SNBT, dari SNBP, terus juga mandiri di Undip kemarin lewat prestasi, terus juga terakhir di SNBT kemarin, ditolak sama Undip, gitu. Korban Undip, gitu. Korban Undip 2025. Nah, dari sini tuh aku juga sedikit sadar soal gimana proses belajar aku kemarin di ISNBT itu ada sempat beberapa kali ngalamin demotivasi gitu karena suatu hal, dan ketika untuk mengingat kembali beberapa hal yang ngebuat aku harus berjuang segala macam, kayak terkadang itu juga nggak terlalu bisa konsisten dan terus menerus gitu, walaupun emang udah nempel beberapa bagian kayak sticky note nih di depan meja belajar aku nih banyak banget jujur dari SNBT kemarin dan segala macam. Cuman terkadang ada itu rasa kayak demotivasinya muncul lagi gitu pas kemarin di SNBT, dan akhirnya dari situ dalam proses mandiri sekarang kayak tersadar juga dan tertampar kalau misalnya wah anjir kalau misalnya gue ngulangin hal yang sama di SNBT kemarin kayaknya bakal sama-sama sakitnya gitu. Nah, jadi pertanyaan aku adalah kira-kira untuk di mandiri kali ini ada nggak sih Kak apa ya salah satu eh, motivasi yang paling kuat dan kenceng dari Kak Fasmi sendiri untuk bisa ngejalanin semua sampai akhirnya berhasil gitu. Karena alhamdulillahnya sekarang sih aku nggak lagi di tahap demotivasi gitu ya segala macam. Karena dari sebelum pengumuman aku juga udah belajar. Cuman takutnya nih antisipasi lagi mengulangi proses yang apa kejadian yang sama gitu. Jadi aku pengen nanya ke Kak Fasmi aja. Gitu Kak. Sekian terima kasih. Oke, thank you Alang untuk perjuangannya dan juga udah sharing gitu. Aku beneran kayak, wah ini udah istilahnya tuh udah memperjuangkan dengan ya itu sebaik-baiknya gitu ya. Dan tentunya semoga hasilnya itu juga sesuai dengan apa yang kamu telah perjuangkan. Nah sebenarnya eh why-nya aku tuh, oke, aku selesai sebelumnya itu, aku juga baru tahu itu setelah aku jadi mahasiswa di UI gitu. Aku baru tahu why aku kayak eh dulu tuh aku juga semi gap di sini, maksudnya di semi dulu itu masih apa ya, masih on off gitu, masih kayak kuliah gitu, terus nanti apalagi harus kuliah gitu ya, kuliah terus nanti belajar SNBT dan belajar UTOL gitu, itu semuanya kayak banyak gitu ya.
Terus jadinya dari motivasi iya, terus juga ada beberapa kayak burnout gitu, kayak ini sebenarnya apa sih yang mau dikejar gitu, sebenarnya apa ini jurusan yang sesuai dengan aku tuh apa gitu. Itu aku beneran clueless saat itu, aku masih nggak tahu gitu aku sebenarnya hidup untuk apa, untuk siapa, terus kayak mau jadi apa sebenarnya aku masih nggak tahu. Tetapi ini cukup unik gitu karena aku baru tahu itu setelah nonton tadi drama Korea Startup gitu. Dari sana tuh aku jadi tahu bahwa oh ternyata adalah job sebagai CEO gitu. Terus aku jadi pengen jadi seorang CEO gitu misalnya tuh. Terus juga aku pengen untuk di bidang education technology atau apa gitu. Itu bisa banget untuk digali lebih lanjut gitu. Bisa searching-searching itu emang perlu gitu. Riset-riset gitu. Nanti kalau misalnya jadi ini tuh di bidang apa ya dan yang lainnya spesialisnya di bidang apa gitu. Nah, setelah kita jelas nih gitu, apa sebenarnya why kita, itu ya kita susun gitu, susun rangkaian-rangkaian supaya mencapai why tersebut gitu. Nah, misalnya tuh aku sendiri karena aku tahu ya bahwa ada yang ketidakcocokan, terus kenapa aku masih kuliah di sesuatu yang nggak akan aku kejar gitu. Kenapa aku harus mengeluarkan uang segitu banyaknya hanya untuk sesuatu yang istilahnya tuh ya aku nggak ada value-nya di sini gitu. Jadi aku memutuskan untuk mundurin diri. Nah, melihat kayak perjuangan aku yang begitu apa ya, menurutku begitu roommate gitu ya. Menurutku ya aku nggak tahu, tapi ya mungkin memang ditakdirkan seperti ini. Jadi aku merasa bahwa masa setelah perjuangan yang besar gitu, apalagi setelah keterima UI gitu, aku nyerah begitu aja gitu. Maksudnya aku kalah gitu dengan diriku sendiri gitu. Aku nggak mau gitu. Jadi aku tetap untuk bisa maintain motivation gitu meskipun gitu aku hapus sosial media, meskipun aku gak ada kontak dengan teman-temanku gitu main dan sebagainya gitu, meskipun aku ditanyain sana sini gitu dari keluarga A B gitu ya kenapa gak kuliah dan sebagainya gitu ya, aku tetap harus tahu gitu sebenarnya apa yang menjadi tujuan aku terus kenapa gitu. Misalnya tuh karena aku saat itu ingin untuk membuktikan karena aku kan di sini udah ngambil keputusan besar kan bahwa aku tuh mundur di DUI dan yang lainnya. Aku juga aku udah present, aku udah memberikan mengasih tahu kepada orang tua aku bahwa aku bakal kesini 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 terus nanti bakal gini gini gini. Nah kalau misal aku sendiri gak membuktikan itu ya terus apa yang telah aku bicarakan bersama bersama orang tua aku gitu. Terus apa kayak ibaratnya hasilnya. Jadi aku ingin untuk membuktikan kepada mereka, aku ingin untuk membanggakan mereka gitu, tidak mau untuk mengecewakan mereka lagi. Jadi aku berjuang semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, menggunakan strategi, menggunakan pokoknya aku harus research sebaik-baiknya supaya aku bisa lolos tahun ini di yang aku mau gitu. Dan benar saja gitu bahwa memang ketika apa yang kita put a lot of efforts gitu ya, tentunya sesuai dengan apa yang kita dapatkan juga gitu. Jadi menurutku is better kalau misal kamu tuh tahu why-nya dan kamu tuh tahu gitu, nggak cuma why-nya aja, tapi alasan-alasan lain di baliknya. Misalnya tuh aku tahu bahwa why aku tuh pengen jadi seorang CEO gitu. Terus aku tahu bahwa aku nggak mau ngecewain ortu, aku pengen untuk sama dengan plan aku gitu. Aku ingin sesuatu yang dikejar. Misalnya juga aku ingin tuh kenapa kenapa ingin di UGM itu karena beasiswanya gitu. Terus juga ada sebentar aku ke slide aku. Oh iya, ada inspirasi-inspirasi juga orang-orang yang selalu motivasi aku ini Kak Zahid gitu ya. Aku dengar perjuangannya dia sangat-sangat bisa untuk bisa dijadikan contoh gitu ya. Terus juga ini ada di Kavi ini itu di UI gitu mundurin diri. Terus juga ini motivasinya. Pokoknya aku juga baca-baca buku gitu yang sekiranya bisa membantu aku motivasi kayak misal tuh buku dari Paul, aku mau baca gak tahu bacanya, pokoknya si Paul ini kalau misal kamu if you are brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. Jadi gak usah khawatir dengan apapun nanti apa yang kamu akan terima gitu. Dan ini tuh udah masuk ke list aku gitu loh. Jadi kayak udah tahu nanti ke depannya mau apa. Jadi kalau misal aku nggak dapetin ini semua, ya bakal menyesal juga gitu. Jadi aku nggak mau untuk merasakan penyesalan itu. Dan ini salah satu yang aku inginkan. Udah kayak jadi why aku kenapa ingin keterima UGM dan alhamdulillah semuanya terwujud. Jadi ya menurutku it's better kamu untuk bisa tahu why-nya dan plan-nya serta alasan-alasan di baliknya. Gitu. Apakah membantu Elon?
Oke, thank you untuk pertanyaannya dan aku harap kamu bisa maintain your motivation sampai kamu dapetin apa yang kamu inginkan. Oke, silakan Aditya. Halo, em, bisa dengar? Bisa, alhamdulillah. Iya, saya mau nanya ya. eh Kemarin di SNBT-nya saya dapat lulus di pilihan kedua UNUD, Universitas Udayana. Nah, rencananya nih mau juga nyari di UB sama em, di UGM. Nah, kalau itu dia kalau dapatnya misalnya dapat UB tapi nggak dapat di UGM. Lebih baik dihilangin aja UB baru masuk UNUD biar SNBT kan dia jauh lebih gini, jauh lebih apa namanya amanan lah. Atau gimana ngertinya kan karena di posisinya saya nih sekarang kan udah aman sekali gara-gara SNBT sudah terterima eh, dan seharusnya lebih santai untuk giniin tapi gara-gara UB sama UGM itu top. Jadinya kompetisinya masih setara dia sama gini ya. Jadi lebih bingung nih gini gimana. Kalau dapat UB lebih baik di eh, dihilangin hasil SNBT-nya atau kalau hanya dapat pas UGM aja diginiin. Nggak ngerti ya. Oke, paham. Jadi sebenarnya untuk mungkin ini juga jadi salah satu kerisauan gitu ya untuk para yang udah keterima SNBT tapi mungkin gak yang sesuai di harapan maksud itu mungkin ingin di top N dan top 3 dan sebagainya. Nah, menurutku kamu lebih baik untuk baca lagi prosedurnya karena ada beberapa ketentuan yang orang-orang tuh cukup gak aware gitu. Karena misalnya tuh tahun 2024 kemarin tuh yang SNBT tuh yang keterima SNBT nggak bisa daftar ke PTN manapun lagi. Terus tiba-tiba ketika mereka ikut SNBT lagi, terus sekarang mau ujian mandiri, mereka nggak bisa, mereka malah protes ke aku gitu kayak, oh kenapa nggak? Ya saya nggak tahu. Ini ya tergantung kamu baca nggak dulu gitu peraturannya gitu, prosedurnya gitu. Nah, kalau semisal dari aku sendiri, kamu better untuk research dulu kayak ke Google aja atau ke sosial media atau kemana gitu untuk bisa cari tahu ini kalau semisal keterima SNBT kira-kira boleh nggak untuk nanti tahun depan kalau misal tahun depan itu nanti daftar lagi atau mungkin di ujian mandiri bisa daftar lagi nggak gitu. Nah, namun kalau semisal itu salah satu opsi ya, tapi kalau semisal kamu eh, apa ya kayak ya udah nggak apa-apa undur juga ya menurutku itu udah aman maksudnya kamu juga udah keterima tinggal nanti ke depannya diundurnya kamu ngapain nah itu kamu bisa persiapan dari sekarang gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya nggak tahu PTN gitu. Karena kamu bisa memaksimalkan potensi di UNUD ataupun di kampus manapun gitu. Tapi kalau misalnya kamu masih mau untuk bisa memperjuangkan PTN tersebut, boleh banget gitu untuk research dulu gitu. Research dari berbagai sumber gitu supaya keputusan yang kamu ambil itu nggak salah juga gitu. Hopefully itu membantu ya. Aku belum baca juga untuk prosedur SNBT sekarang gitu karena aku masih belum menemukan informasinya. Tapi kalau kita ada yang tahu di antara kalian, apakah sekarang yang keterima SNBT boleh ikut ujian mandiri lagi atau enggak? Boleh banget di-share di box Em, chat box. Saya sudah Atau kamu udah tahu? nge-research gininya, sudah dan masih boleh. Sekarang diganti dia Boleh. walaupun sudah terterima dan sudah registrasi sampai registrasi ulang, masih boleh untuk ngikutin yang mandiri. Dan Oh ya UNUD udah. sama UGM tuh juga nerima ininya dia. Oh ya udah boleh. Daftar aja kalau gitu. Gak usah hilangin Bukan SNBT. itu, misalnya eh, dapat di UB tapi nggak dapat di UGM, lebih baik masuk ke UB, Berarti di UB baru itu ke nggak boleh UGM ya? atau ke UNUD. Berarti di UGM tuh nggak boleh ya? Di UGM, di UB itu nggak boleh ya? Nggak boleh untuk daftar setelah yang lolos UTBK. Oh, boleh boleh dia. UB sama UGM ngebolehin dia ngedaftar. Ini pertanyaannya tuh jika misalnya nggak dapat UGM tapi dapat UB, lebih baik masuk ke UB baru masuk ke UGM setelah beberapa tahun atau Oh, bagaimana semi gap year atau ngelakuinnya di UNUD aja. menurutku tuh tergantung sih. Kamu bisa lihat timelinenya dulu. Lebih dulu mana? Kayak
setahu aku UGM itu yang paling awal. Jadi kayak sebelum pengumuman UB itu UGM dulu gitu. Nah, ketika menurutku kamu ambil dulu yang unur gitu karena itu bisa jadi salah satu apa ya, mungkin alternatif gitu, safe note gitu. Terus nanti daftar ujian mandirinya karena diperbolehkan di UGM dulu, maksimalkan di sana. Once kalau misalnya masih belum keterima, bisa ke UB dan kamu tinggal milih kan UB atau UNUD gitu. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, kamu bisa pilih berdasarkan jurusannya, kayak jurusannya better yang mana, yang prefer kamu, terus juga kualitasnya bagaimana. Semisal itu UB, ya udah nggak apa-apa di UB, terus nanti perjuangan lagi di UGM. Cukup proses apa namanya itu perjuangannya, tapi it's worth it for you gitu. Kalau semisal kamu ingin memperjuangkannya gitu. Apa Oke, menjawab? makasih Kak. Eh, Oke, thank you juga. Boleh untuk ke sebentar. Ini masih ada waktu nggak ya? Sebentar, sebentar. Boleh, boleh. Kalau Ah, mau, boleh eh, aja nih. Ada Laila sama Ahmad, boleh nih. boleh banget Laila sama aku. Laila dulu, Laila dulu. Hei Kak, bisa denger nggak ya? Alhamdulillah bisa. Oke, jadi aku mau tanya soal Potul UGM itu kan tadi Kak Fasmi udah nyebutin soal sistem penilaian TKD dan TKA, tapi kan kalau untuk TPA-nya sendiri nggak ada sistem minusnya ya Kak. Nah itu apakah eh, apa poin plusnya itu apakah sama kayak kalau benar 4 atau tergantung tingkat kesulitan soalnya ya Kak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi sebenarnya aku udah ditulisin di sini juga bahwa benar itu plus 4, salah itu minus 1. Jadi itu pertanda kalau misalnya plus itu berarti benar ya, ya 4, 4 juga. Jadi ya itu aja ketentuannya, benar plus 4, kosong 0. Maksudnya jawab kosong itu nilainya 0, dan kalau misalnya salah itu minus 1. Eh, terus juga kamu kalau bisa tuh sebelumnya baca dulu gitu. Karena ada beberapa yang nggak aware juga gitu. Di sebelum ujian tuh baca dulu ketentuannya gitu. Karena aku melihat ada beberapa perbedaan setiap tahun. Misalnya tuh pas 2023 itu gak ada minus. Pas 2024 itu baru yang TPA doang nih yang gak ada minusnya gitu. Selebihnya ada minus. Jadi better untuk baca lagi. Itu ketentuan bener plus 4, salah minus 1 juga ada di ketentuan pas mau ujiannya. Jadi kayak pas mau ujian kayak kita mau ngerjain tuh beneran di realnya itu nanti ada ketentuan dulu yang perlu dibaca, dan aku encourage kalian untuk bisa baca terlebih dahulu gitu karena setiap peraturan setiap tahun tuh beda-beda peraturannya gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga. Next Ahmad. Ahmad Fahri. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya, di sini mau cerita dulu bentar ya, boleh? Boleh, boleh. Jadi aku tuh kan gap year Kak. Aku tuh sekolahnya di pesantren. Kan. Alhamdulillahnya tuh gap year dan UTBK kemarin aku belajar. Alhamdulillah skornya di angka 690. Tapi untuk masuk ke FK itu kayaknya susah. Soalnya pilihan satunya itu di UGM, pilihan duanya itu di UPI. Nah, untuk sekarang kan di Putul UGM itu ada sainteknya tuh. Sedangkan aku yang notabene dari pesantren, yang belajarnya fikih, hadis, dan segala macam itu sekarang itu ngejar materi saintek dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Kira-kira bakal kekejar gak ya? Atau ada tips atau buat strategi belajar lainnya buat lulus Putul UGM-nya? Oke, berarti sebelumnya tuh ini kayak ibaratnya linjur juga ya. Jadi dari perjalanan sebelumnya ke Saintek gitu kan ya. Ya. Nah, sebenarnya itu bisa atau enggaknya ya tentunya bisa gitu. Kalau semisal dicarikan seperti itu. Karena tergantung apa yang menjadi eh, ibaratnya tuh strategi kita atau mungkin proses belajar kita gitu. Karena bisa ya bisa aja. Bahkan yang dari linjur dari IPA ke IPS pun dia masih tetap polos gitu. Karena mereka memperjuangkan hal itu. Nah,
kalau misal dari aku sendiri, kamu better untuk cari tahu dulu kayak bener gak sih bahwa aku tuh pengen ke Saintek gitu. Kenapa? Karena ada beberapa yang mereka tuh jeder gitu jurusan A gitu, tapi mereka nggak tahu sebenarnya jurusan A tuh ngapain dan sebagainya. Jadi aku harap kamu tuh udah well known mengenai jurusan yang kamu akan pilih, terus kayak kamu punya tujuan, punya sesuatu yang ingin digapai di sana. Jadi ketika melakukan proses-prosesnya pun kamu tetap mau untuk menelannya gitu, mau mengambilnya gitu meskipun harus belajar dari awal gitu ya untuk mengenai saintek ini ya kamu tetap mau menerimanya karena ya itu apa yang kamu mau capai gitu. Nah, Ya. konsep terdap sendiri untuk bisa kamu tuh punya support gitu, support sistemnya. Misalnya tuh bisa untuk latihan soal di schooling atau mungkin tryout di schooling kan itu bisa jadi gambaran simulasi kita ya sebenarnya kemampuan kita tuh sampai mana gitu di hari ini terus nanti di kedepannya bagaimana apakah progresnya terus naik gitu atau mungkin naik turun atau gimana itu bisa di track gitu. Jadi itu sih bisa diterapkan strateginya. Apakah membantu Ahmad? Ya. Makasih Kak. Yes. Oke, tunggu juga untuk pertanyaannya. Silakan ada yang mau raise lagi atau mungkin mau on mic. Eh, aku baca. Oke, boleh banget Devani nih. Silakan. Halo Kak, kedengeran nggak suaraku? Sudah kedengaran. Izin ya Kak buat nanya lagi. Jadi kalau misalnya nih amit-amitnya kita nggak keterima seleksi mandiri. Nah, menurut Kakak nih baiknya gap year aja atau kayak gap year terus kita cari kerjaan gitu atau tetap ngelanjutin ke swasta gitu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Jadi sebenarnya pilihan-pilihan itu tergantung kondisi kamu sekarang gitu. Maksudnya kayak aku sendiri beneran gak mau untuk saat itu ya swasta. Pokoknya swasta tuh bukan sesuatu yang jadi pilihan aku. Kenapa? Karena aku harus bayar. Aku harus bayar yang mana kondisi keluargaku gak bakal afford, gak bakal bisa untuk bayar-bayar uang sekian gitu, sekian juta dan sebagainya. Nah terus juga aku udah apa ya ibaratnya tuh udah cukup puas dengan mendapatkan apa ya fasilitas pendidikan yang mediocre, yang biasa-biasa aja, yang mana membuat aku tuh nggak berkembang gitu. Jadi aku udah cukup puas dengan hal itu. Jadi aku pengen untuk ke wadah ke apa ya ke tempat yang bisa bikin aku berkembang gitu. Jadi aku ingin untuk challenge myself tuh untuk bisa berada di tempat-tempat yang buat aku berkembang itu salah satunya di top university. Nah, kalau misal aku sendiri gitu, kalau misal aku jadi kamu ya, yang mana saat ini belum dapetin universitas apapun gitu ya, misalnya tuh, nah aku bakal lebih suka lebih apa ya, lebih prefer aku tuh prefernya ya ingin gap year aja. Kenapa? Karena uh, aku udah ngerasain semi gap year kan, dan aku udah ngerasain di titik capeknya belajar gitu kayak membagi otak antara kuliah dengan belajar SNBT dan yang lain itu beneran secapek itu apalagi tugas-tugas kuliah itu kebanyakan kelompok kayak wow itu beneran aku udah capek dengan hal itu jadi aku memutuskan untuk gap year kenapa karena salah satu konsiderasinya adalah aku lebih suka belajar untuk sesuatu yang aku ingin capai gitu jadi meskipun aku nggak ada predikat sebagai mahasiswa UI lagi, meskipun aku ibaratnya tuh nggak tahu nanti keterima lagi atau enggak, tapi aku lebih suka hal itu gitu. Aku lebih suka untuk memperjuangkan apa yang aku inginkan. Jadi kayak kalian kalau semisal ada ya, aku nggak tahu tapi eh kalau semisal kalian udah menemukan why kalian, kalau misalnya kalian udah tahu gitu apa yang dikejar, itu beneran rasa semangatnya itu tetap ada gitu, tetap berapi-api lah istilahnya tuh. Dan aku ngerasain hal itu ketika mengetahui bahwa aku salah jurusan, ketika aku mengetahui di UI itu aku nggak enjoy, itu semuanya ngerasain gitu. Jadi menurutku tergantung. Kalau misal kamu mau untuk bisa apa ya kayak berjuang meskipun banyak sekali nanti apa ya kayak responsibility tekanan gitu-gitu dari perkuliahan di swasta
ya boleh gitu. Terus juga kamu harus bayar gitu, ya boleh. Tapi untuk aku sendiri, aku better untuk gap year, karena itu tentunya aku gak perlu bayar apapun, terus juga aku bisa fokus memaksimalkan gitu. Gitu sih Devani, boleh banget terus jadiin apa ya, kayak konsiderasi gitu, supaya ngambil keputusan yang tepat. Oke, Kak, terima kasih banyak. Oke, boleh banget kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, biar langsung dijawab nih gitu ya. Karena kalau bisa di chat terlalu banyak ya Kak, jujur. Oke, sebelumnya sorry banget mau interupsi. Kebetulan waktunya udah habis nih Kak Fasmi, Oh udah ya gimana Kak, dong? Nah, tidak apa. Mungkin nanti kalau misal oke. ada questions atau apa ya, kayak saran, minta saran atau apanya, boleh banget untuk ke reach out aja sosial media aku gitu ya, bisa di scan atau mungkin diketik ulang, itu udah ada. Aku aktifnya sih di IG ya, jadi boleh banget untuk DM IG aku aja, dan aku tunggu untuk kalian yang ke UGM di Pionir gitu. Oke, jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi bisa langsung reach out aja ke Kak Fasminya, dicatat dulu itu sosmednya. Oke, mungkin aku mau minta closing statementnya dulu deh Kak, dari Kak Fasmi nih. Kira-kira ada kata-kata semangat nggak nih buat teman-teman di sini yang lagi berjuang nih? Boleh banget nih Kak. Ada, jadi oke. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri, aku harap kalian jangan kayak aku, yang mana harus transit dulu gitu di universitas sebelumnya. Dan aku harap itu tuh tidak terjadi. Kalian bisa memaksimalkan, karena aku udah kasih beberapa tuh, udah kasih semuanya gitu ya, untuk bisa memaksimalkan potensi di ujian mandiri. Jadi aku harap ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Kamu bisa mempersiapkan 1 bulan itu dengan baik. Maintain your motivation, knowing your why, terus juga terus untuk bisa punya strategi di setiap terus juga untuk bisa progres setiap harinya, dan punya strategi untuk menghadapi nanti di ujian mandiri. Dan tidak ada kata tidak mungkin untuk seseorang yang mau memungkinkannya. So get your dream and get up for your dream gitu. Thank you Kak. Oke, thank you banget Fasmi. Keren banget ya. Cerita dari Kak Fasmi ini keren banget nih. Aku yakin juga buat teman-teman pasti bakalan lebih semangat nih habis ini ya. Dan gak kerasa nih teman-teman udah lebih dari 1,5 jam kita bareng-bareng. Tapi sebelumnya aku mau ngasih info penting banget nih buat teman-teman yang udah makin yakin buat masuk ke jalur mandiri. Oke, ini aku mau ngasih tahu dulu nih buat teman-teman. Nah, udah kelihatan kan ya? Nah, ini nih buat teman-teman yang udah mulai yakin buat ikut ujian mandiri, terutama mungkin tadi dari Kak Fasmi udah banyak jelasin ya soal UTUL UGM sama SIMAK UI tadi ya. Teman-teman bisa langsung aja cek di schooling.id, teman-teman bisa langsung aja untuk latihan soal ujian mandiri ataupun tryout mandiri. Di sini kita udah punya banyak banget nih tryout mandirinya nih teman-teman. Kalian bisa langsung daftar dulu, habis itu kalian berlangganan dengan menggunakan kode Gaspol Mandiri. Nah, di situ teman-teman bakalan dapat diskon 10% ya, berlaku mulai hari ini sampai dengan tanggal 10 Juni nanti ya, oke? Tapi nanti kalau misalnya kuotanya udah terpenuhi ini, itu bakalan lebih cepat ini ya, habis ya kuponnya ya. Jadi teman-teman langsung aja gercepin sekarang buat berlangganan ya. Nih, kita juga ada nih buat latihan soalnya nih di Mandiri. Nanti teman-teman bisa sesuaikan aja sama ujian mandiri teman-teman sendiri ya, oke? Jangan lupa ya teman-teman di save kodenya Gaspol Mandiri, oke? Oke teman-teman. Oke, sekali lagi aku mau ngucapin thank you buat Kak Fasmi yang udah berbagi cerita inspiratifnya ya. Mungkin kalau misalnya aku mau kasih kesimpulan nih ya buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ambil high risk kayak Kak Fasmi yang benar-benar ngejar univ dan juga jurusan yang fit sama beliau, yuk teman-teman udah bisa mulai lagi nih. Coba berapa hal yang Kak Fasmi udah lakukan. Kayak misalnya tadi yang tahu tujuannya dan juga tahu kenapa gitu. Terus bisa teman-teman mulai susun strategi nih. Dan juga jangan lupa buat cari-cari info. Mulai dari info UKT-nya, ujiannya kayak gimana, dan juga lain sebagainya. Dan yang paling penting banget, teman-teman harus bikin rasionalisasi kenapa sih teman-teman mau ambil risiko tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa buat rajin latihan soal. Oke, semangat
buat teman-teman yang ngerasa down, hopeless, dan lain sebagainya. Oke teman-teman jangan out terlebih dahulu ya karena nanti kita akan foto bersama dengan Kak Fasmi juga. Oke, thank you buat Kak Fasmi, semangat buat kuliahnya dan juga kontennya. Semoga sukses selalu dan juga bisa berimpact ke banyak orang di luar sana. Sukses selalu Kak Fasmi. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah hadir, aktif dan juga bertahan sampai akhir akhir ini ya, oke? Kalian semua keren banget ya, jangan patah semangat. Oke, kita mau foto bersama dulu teman-teman. Boleh langsung dinyalain ya kameranya ya. Oke, aku tunggu mungkin beberapa detik untuk teman-teman on cam dulu. Yuk dong teman-teman, bisa on cam dulu nih. Nanti kita akan foto. Ini akan menjadi bukti bahwa teman-teman itu nggak nyerah ketika teman-teman udah ditolak SNBT, tapi malah bangkit lagi dengan mengikuti webinar yang keren ini. Oke, ih, ayo on cam guys. Sayang banget kalau kita nggak foto sama Kak Fasmi. Ayo. Nah, keren banget. Oke, ada lagi? Oke, mungkin aku akan kasih aba-aba ya, teman-teman ya. Kak Diva, siap? Atau gimana nih, Kak Aman, Diva? aman, aman. Oke. Boleh dihitung 1, 2, 3 aja. Atau masih mau Oke, ada lagi yang on cam? Mungkin. oke, kalau mau ada yang mau kan? Ini aku lihat sis, Oke, itu boleh. rektorat UGM bukan sih kayaknya? Emang udah bener-bener nih ya? UGM die hard banget. Kayak Oh, harus siap banget. jadi ya, penghuni UGM nih. Wih. Iya. Oke. Oke. Yang ada lagi yang mau on cam? Oke, mungkin aku akan hitung ya, 1 sampai 3. Oke. Oke. Oke, aku hitung ya. 2, 3. Oke, lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Oke, ada yang mau gaya yang sama nggak? Mungkin ada yang mau request gaya? Gimana? Ada Kak Fasmi mungkin mau on cam tadi, on mic tadi. Halo Kak Oke. Jujur, aku ikut aja gayanya. Oke, mungkin 1 kali lagi ya. Gayanya bebas, wes, gak apa-apa. Dan terakhir. 1, 2, 3. Oke, Bentar dong, thank sorry. you so Yang terakhir much. diulangin sekali lagi ya. Koneksinya lagi unstable tadi belum ke foto. Oke. Sorry, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you so much. Thank you Kak Diva. Thank you so much buat teman-teman yang udah hadir pada sore hari ini. Semoga teman-teman semangatnya tetap terjaga sampai bisa lolos ujian mandiri kayak Kak Fasmi. Oke, see you di event selanjutnya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. See you di next event. Bye-bye. Selamat melanjutkan aktivitas ya teman-teman. Terima kasih, Thank you Kak. semuanya. Thank you Terima kasih, semuanya. Kak. Thank you. Thank you. Makasih Aku Kak, izin ya makasih. untuk meetnya. Thank you.